Baik, sekarang kita runut. Benarkah Ba'alwi anti komunis yang sejati? Sejarah mencatat, Yaman Selatan termasuk Provinsi Hadramaut adalah negara di dunia Arab atau kawasan Timur Tengah satu-satunya yang menerapkan ideologi komunis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah amma ba'd. Selamat bergabung kembali di Ponpes Lumbung. Teman-teman, ada satu tulisan yang begitu menarik dan patut layak untuk kita simak bersama-sama, yang saya dapati dari website resmi RMI NU Banten. Judul tulisannya adalah Komunisme dan Ba'alawi, Potret Buram yang Dibingkai Agama. Wah, mantap. Nah, ini ada kata-kata pembuka atau prolog ya. Nah, prolog dalam tulisan ini pun begitu relevan dengan mereka kaum Ba'alawi yang ada di Indonesia. Manusia yang licik membanggakan leluhurnya agar orang lain menghormatinya. Manusia yang durjana, leluhur orang lain yang diakui untuk kemuliaan dirinya. Dan manusia yang hina menolak leluhurnya karena tercoreng dalam sejarah. Setiap tanggal 30 September atau hari ini ketika tulisan dibuat, selalu ramai dari kelompok yang anti komunisme berteriak-teriak memperingatkan bahaya laten komunis. Padahal mereka sebagian besar sesungguhnya mungkin tidak memahami bangunan dari ide dasar komunis atau konsepsi ideologi komunisme itu sendiri. Hantu komunis itu telah membuat bangsa ini terbelah dan tercabik. Bahkan ketika runtuhnya rezim Orla menuju terbitnya Orba, sekian ratus ribu mungkin jutaan rakyat Indonesia yang tidak tahu apa-apa harus dieksekusi atas nama ideologi ini. Kita tidak ingin membahas lebih jauh siapa itu Karl Marx, Engels, dan Engels, atau semua filsuf yang memberikan sumbangan pemikiran kepada ide komunisme. Yang jelas, intinya adalah reaksi atas revolusi industri yang menjadikan sistem kapitalisme, industrialisasi dan eksploitasi buruh harus dikoreksi, di mana kaum borjus pemilik modal yang menghisap kaum proletariat atau pekerja harus ditumbangkan dalam sistem masyarakat tanpa kelas. Pada gilirannya semua harus diatur dalam sistem negara. Awalnya sebatas ide, lalu melembaga menjadi ideologi, kemudian manifesto dan revolusi, dan akhirnya menjadi ornamen negara. Cita-cita sebenarnya mulia, namun prakteknya yang utopis banyak menciptakan masalah, termasuk kritik atas kooptasi gereja di Eropa yang korup. Menjadi seruan menolak agama sebagai candu yang menindas karena dogma-dogmanya. Pada akhirnya berkembang menolak agama, bahkan keutuhan itu sendiri. Komunis tidak mesti ateis, tapi hubungannya sangat erat karena menolak penindasan atas nama apapun, termasuk konsepsi ketuhanan yang dianggap represif. Di negara-negara liberal, ideologi kiri ini tetap punya ruang bermetamorfosis dalam ideologi sosialis demokrat atau sosdem yang lebih fleksibel. Baiklah, kita tidak akan mengulas lebih jauh. Intinya, dunia heboh sejak Das Kapital dicetak bestseller dan manifesto komunis berkumandang. Hantu komunisme pada akhirnya membelah dunia menjadi dua kutub, yaitu negara yang berpaham liberalis dan komunis, terutama setelah tumbangnya fasisme pasca Perang Dunia Kedua. Dan hantu ini menemukan jasad yang besar ketika berhasil menggulingkan Tsar Rusia dalam revolusi Bezopi yang dipimpin tiga serangkaian Yahudi Ashkenazi, Lenin, Trotsky, dan Stalin. Jangan lupa bapak komunisme sendiri, Karl Marx, juga Yahudi Ashkenazi Jerman. Namun yang terakhir ini akhirnya menjadi diktator Uni Soviet dan mengobarkan Perang Dunia II dengan Jerman. Pasca kemenangannya, pengaruhnya menyebar ke seluruh dunia, dan bagai efek domino menyebar juga ke selatan, ke Cina hingga Asia Tenggara termasuk Indonesia. Komunisme di Indonesia. Komunisme ke Indonesia dibawa orang Belanda, Hans Nevlid, yang juga seorang Yahudi yang nantinya membentuk ISDV hingga PKI, Partai Komunis Indonesia. Jangan lupa, ideologi apapun menyebar lintas benua dan lintas agama, namun pada akhirnya kembali ke persoalan siapa yang kalah dan menang di tiap negara. Terlepas dari latar belakang apapun, bangsa ini belum lupa bagaimana PKI berkali-kali melakukan pemberontakan, dan yang sering menjadi korban adalah keluarga besar NU, baik dari kalangan pesantren maupun rakyat jelata. Ini terjadi karena tiga hal. Yang pertama, di zaman itu keduanya berbagi pangsa pasar yang sama, kaum pinggiran dan pedesaan. Yang kedua, metodologi gerakan yang berbeda. Yang satunya progresif revolusioner atau politbiro tersentral, yang satunya memegang teguh tradisi berguru kepada ulama atau sanad. Yang ketiga, pandangan teologis yang bertolak belakang. Yang satu menganggap agama adalah candu,
Yang lainnya, agama dengan segala tradisinya adalah nilai-nilai yang harus dimuliakan dan dilestarikan. Untuk kasus ini, walaupun banyak tokoh komunis berangkat dari Sarekat Dagang Islam, Sarekat Islam, atau keluarga pesantren, tapi pandangannya akan agama yang jumud tetaplah dianggap sebagai candu. Singkat waktu, PKI akhirnya menjadi partai terlarang setelah pemberontakan tahun 1965. Tepat hari ini tanggal 30 September. Ketika perseteruan Dewan Jenderal dan Dewan Revolusi mencapai anti klimaksnya, kedua kekuatan yang bersaing di sekitaran Bung Karno, sang pemimpin besar revolusi dan presiden seumur hidup TAP MPRS 3 1963, sekali lagi, penulis tidak akan mengulas terlalu jauh apa yang terjadi, siapa yang bermain dan diuntungkan, atau siapa yang benar dan salah. Biarlah sejarah kelam itu menjadi pelajaran yang berharga bagi bangsa ini untuk selamanya. Yang jelas, ada tragedi kemanusiaan tragis dibantainya jutaan manusia. Yang pasti, rejim Orba sebagai pemenang menjadikan PKI sebagai partai terlarang. Semua yang berbau komunis akan disikat tanpa mekanisme hukum yang memadai. PKI benar-benar hancur dan terlaknat di Nusantara. Dan tentu saja, momok itu masih menghantui hingga hari ini. Ketika sesuatu dicap PKI, maka konotasinya akan sangat hina. Stigma ini banyak digunakan untuk membunuh karakter lawan politik, dari tingkatan kampung sampai negara. Setelah tumbangnya Orba dan memasuki reformasi, Presiden Gus Dur mencoba melakukan apa yang disebut rekonsiliasi 1965, yaitu dengan elegan meminta maaf bahwa organisasi yang dipimpinnya yaitu NU dengan jujur terlibat di dalam aksi pembersihan PKI tahun 1965-1966. Dan selain itu berupaya untuk menghapus TAP MPRS nomor 25 1966 tentang pelarangan PKI. Artinya ketika tragedi terjadi, kebetulan PKI di pihak yang kalah, maka korbannya juga jauh lebih banyak. Andai sejarah berkata lain, kemungkinan akan lain pula ceritanya. Disinilah NU berbesar jiwa. Walau sejak 1948 dan 1965 terjadi serangkaian pembunuhan kiai, santri, maupun aktivis-aktivis NU, tetap ingin menghapus kisah kelam itu dengan cara yang bijak. Ibaratnya NU yang ikut menjadi korban, tapi begitu menang malah minta maaf dan ingin menghapus stigma buruk demi kebaikan bangsa di masa mendatang. Yang justru aneh adalah banyaknya yang masih menggunakan framing anti PKI untuk menjatuhkan lawannya, dan itu muncul dari kelompok radikalis yang sebenarnya tidak berkonflik langsung dengan PKI di masa silam. Salah satunya dari ormas terlarang FPI yang sudah menjadi rahasia umum adalah tempat bernaungnya banyak ba'alwi radikal. Bahkan kepada aktivis-aktivis NU, yang mana di masa silam NU lah justru yang berhadapan langsung dengan PKI itu sendiri. Padahal apabila dirunut dengan jujur, ketua PKI yang terakhir pucuk pimpinannya adalah dari marga Ba'alwi, yaitu DN Aidit. Apabila banyak pahlawan bangsa seperti Diponegoro, Imam Bonjol, bahkan pahlawan perang seperti Singobarong, KRT Sumudiningrat diakui sebagai Ba'alwi. Yang lucu, mengapa DN Aidit malah tidak diakui kalangannya sendiri sebagai bagian dari keluarganya? Namun pertanyaannya, adakah marga Aidit di Nusantara? Jawabannya jelas tidak. Aidit atau Aidit adalah nama marga dari imigran Yaman, dan hal ini sudah diakui sendiri sama putranya DN Aidit. Apabila dikomparasi melalui investigasi ini, akan jelas data resmi keluarga dan kepegawaian keluarga DN Aidit dengan menolaknya Robitoh Alawiyah. Silakan yang masih berpikiran waras menilai. Pertama, apabila ada orang besar, pahlawan dan manusia yang harum oleh sejarah diakui sebagai keluarganya. Kedua, apabila ada manusia kalah tercoreng dalam sejarah malah ditolak sebagai keluarganya. Maka manusia golongan apakah yang seperti ini? Jawabannya adalah sesuai untaian kalimat pada pembukaan di atas. Kesimpulannya fix dan valid berdasarkan data keluarga, data resmi, kepegawaian, kesaksian masyarakat, dan bahkan pengakuan putranya sendiri DN Aidit adalah Ba'alawi. Masih kurang jelas? Atau mungkin kebetulan Ba'alwi jadi pentolan PKI? Lalu siapa Ahmad Sofyan dan Fahrul Barakbah? Kedua Barakbah ini jelas tercatat sebagai gembong-gembong PKI, bahkan sempat menjadi anggota parlemen. Mari bertanya dengan jujur, katanya Ba'alwi banyak yang jadi ulama. Apabila banyak ulama masyumi dan terutama NU menjadi korban konflik dengan PKI, sekarang mari bertanya dalam hening dan senyap. Adakah ulama dari Ba'alwi yang menjadi korban dalam konflik dengan PKI? Silakan mencari jawaban kepada rumput yang bergoyang. Baik, sekarang kita runut. Benarkah Ba'alwi anti komunis yang sejati? Sejarah mencatat,
Yaman Selatan termasuk Provinsi Hadramaut adalah negara di dunia Arab atau kawasan Timur Tengah satu-satunya yang menerapkan ideologi komunis. Sebelum penyatuan dengan Yaman Utara yang lebih makmur dan maju, di Yaman Selatan berdiri NLF 1963 yang berhaluan komunis. Dan tak ingin negaranya dikuasai komunis, maka kaum nasionalis mendirikan PLOSI 1965. Awalnya PLOSI lebih kuat karena didukung Mesir. Namun ketika Mesir kalah dari Israel, terpaksa PLOSI ditinggalkan sendirian melawan komunis, sehingga negara Yaman komunis berdiri 1967 secara tidak langsung mendapat bantuan Israel. Dan sebagai negara komunis, lazimnya menetapkan satu partai tunggal, yaitu Partai Sosialis Yaman, yang merupakan gabungan dari banyak faksi partai haluan kiri, Marxisme-Leninisme. Partai Sosialis Yaman sendiri yang berhaluan Marxis ternyata masih dipimpin oleh Ba'alawi, yaitu Abdurrahman Assegaf, yang cukup lama menjadi sekjen partai dari 2015 hingga sekarang. Dan salah seorang pentolan partai yang lain, Haidar Abu Bakar Al-Atos, juga pernah menjadi Perdana Menteri Yaman 1990 sampai 1994. Bahkan Shah Ali Jufri, ulama keturunan Yaman yang tinggal di Uni Emirat Arab, sering mondar-mandir ke Indonesia, adalah putra dari Abdurrahman Al-Jufri, mantan Wapres Yaman Selatan dan Ketua Asosiasi Politis Berhaluan Kiri atau MOWJ, yang memberontak kepada Yaman Bersatu lalu mengasingkan diri ke luar negeri. Jadi, melihat data-data di atas, apakah masih layak bangsa ini terbelah oleh isu PKI? Apalagi mantan-mantan aktivis dari Ormas Terlarang FPI masih suka mengembangkan framing jahat ini, padahal keluarga mereka sendiri banyak yang jadi gembong komunis, baik di Indonesia apalagi di Yaman. Sebagai bangsa, mari kita jadikan tragedi di masa silam sebagai pelajaran berharga dan bukan sebagai narasi jahat pembunuh karakter lawan-lawan politik kita. Apalagi banyak musang berbulu domba. Golongannya sendiri banyak yang komunis, tapi golongan lain yang dituduh PKI. Itu namanya maling teriak maling. Mari kita jadikan Hari Kesaksian Pancasila tiap 1 Oktober untuk meneguhkan semangat kebangsaan, bahwa ideologi yang kokoh tersebut adalah pusaka bangsa yang harus dijaga, semua silanya, termasuk sila pertama, di mana kita mengakui ketuhanan sebagai yang paling tinggi kedudukannya, paling sakral kesuciannya. Menodai kesucian suatu agama adalah musuh dari semua agama. Dan kesucian itu termasuk tercoreng ketika manipulasi sebagai turunan Nabi untuk mengkooptasi umat. Selamat Hari Kesaksian Pancasila 1 Oktober 2023. Wassalam, Rahayu, salam sejahtera Nusantaraku. KRT Fakih Wiradiningrat. Itu teman-teman, luar biasa kan? Siapa sekarang yang PKI udah jelas. Jadi mereka lah ya PKI yang sesungguhnya. Baik teman-teman, mudah-mudahan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.